Oke. Sekarang kita bakalan ngobrol dengan Doni Murdiono. Doni ini adalah teman saya, udah lama banget, mulai dari zaman IFW dulu di Batam, dan sekarang sudah sampai di Kanada. So, say hello to Doni. Doni, can you say, I don't know, hello to Halo, everybody? halo semua. Oke, semoga yang nonton semuanya baik-baik aja di pada saat sekarang dengan pandemic COVID-19. So, Yeah. okay. This is the first COVID edition, COVID episode. Yeah, COVID episodes, very exciting. Yeah, Okay. So, thank you udah ngundang gua ke podcast lo. no problemo. It's an honor to have like a senior lighting artist. Soalnya aku juga nggak tahu sih. Aku terus terang itu nggak banyak tahu dengan dunia lighting gitu loh. Apa aja yang di situ, apa yang harus dipelajari, bahkan job Oke, description dari lighting artist aku nggak begitu tahu. So, like oke. by having some expert, I'm Mhm, sure it will helps people and me as well, like mhm. to know like Ya, what's lighting artist, like what do you guys do? So, oke. yeah, Ya, mungkin bisa langsung aja dari perkenalan dari Doni ini. So, what do you do? Like, who are you and what do you do? oke. Ya, sekarang ke profesi yang memang gue lagi jalanin sebagai senior lighting artist di Tangent Animation di Kanada, kotanya Winnipeg. Cool. Sebelum itu saya sudah ngejalanin profesi ini sekitar hampir 15 tahun dari tahun 2004 dan perjalanannya memang dibilang panjang, tapi ya semua orang beda-beda lah perjalanannya. Cuman untuk menjadi lighting artist sendiri itu startnya nggak langsung jadi lighting artist gitu. Saya start mulai dari setelah lulus Universitas Parahyangan di Bandung. Mhm. Jurusan apa Freelance dulu? dulu komputer. Oke. Computer science atau ilmu komputer Oh, dulu. jadi belajar coding-coding juga. Iya, iya. Oh, Dulu skripsi gue justru malah bukan soal animasi. Skripsinya lebih ke teknik soal game engine. nice. Dulu pertama kali awal-awal banyak zamannya orang main Counter Strike. Dari situlah gue terinspirasi buat fokus buat bikin salah satu topik deskripsinya untuk mengkaji namanya binary space partitioning, itu untuk mengoptimize drawing kamera di kalau misalkan main game. Zaman dulu banyak zaman tahun 2000 sekian kan banyak game cafe tuh. Kenapa Counter Strike waktu itu tuh sangat booming, itu karena memang pertama waktu diinstal lu nggak butuh komputer yang super cepat gitu loh, dan Counter Strike itu gampang di deploy. Terus kalau dimainin sama sampai 12-20 orang itu frame per second-nya nggak pernah down. Nah waktu itulah gue sama teman gue ngambil salah satu prinsip optimisasi buat game engine itu buat skripsi, tapi nggak fully bikin full game engine, cuman salah satu metodenya aja yang buat bikin kira-kira cepet gitu. Cool. Nah ya terus cuman waktu itu gue sadar bahwa gue punya limitasi. gue nggak terlalu bagus soal matematik, sedangkan untuk kalau lu buat jadi game developer, matematik itu perlu. Terutama untuk tahun-tahun segitu Unity masih awal-awal, terus semua game engine kayak Unreal dan segala macam itu sifatnya masih eksklusif. Jadi ibaratnya belum di-sharing kodenya secara secara publik gitu loh. Ada game engine yang lain tapi
tentunya kalau misalkan lu mau jadi full game developer, apalagi di Indonesia zaman dulu, itu masih belum ekosistemnya masih sangat jarang gitu, masih belum kayak sekarang gitu kan. Jadi setiap kali lu mau bikin game lu harus start dari nol, bikin game engine sendiri. Dan waktu itu gue nyerah. Soalnya buat bikin skripsi aja buku gue udah kayak mungkin 10 atau 20 buku isinya matematika semua, sedangkan gue mengulang matematika dasar 6 kali. Kagak lulus-lulus. Sampai dosen skripsi gue bilang, gue nggak peduli sama skripsi lo, gue nggak masalah sama skripsi lo karena lo pasti bisa. Yang gue khawatir lo lulus matematika dasar apa enggak. Tapi emang bener penting banget sebenarnya matematika kalau di computer science kan. Hampir emang. Semua itu base-nya itu math. Iya, jadi kayak misalkan apalagi kalau misalkan kita udah kerja di bagian production di animasi juga ya, matematika tuh sangat penting banget karena memang kayak basis kayak vektor, aljabar, terus habis itu geometri, terus juga yang namanya diferensial itu penting banget karena hampir semua paper penemuan grafis sampai sekarang yang emang dikeluarkan sama computer programmer yang emang fokus untuk ke graphic programming itu semuanya berbasis matematika, nggak ada yang nggak berbasis matematika. Nah jadi dari situlah gue ngerasa bahwa ini limitasi gue nggak akan bisa jalan. Secara bisnis juga game development di Indonesia juga belum terlalu marak. Tapi waktu itu gue sama teman gue memang ngefans sama film dan cuman waktu itu memang kita nggak modalnya cuman gimana kalau kita bikin film animasi aja, kita bisa bikin apa aja dari pakai 3D kan. Jadi teman gue pakai 3D Max, gue juga pakai waktu itu Start Maya, tapi waktu itu dari Maya gue nggak terlalu nyaman, terus pindah ke Sofimage dan mulai dari situ gue jadi generalis akhirnya. Karena memang kalau di Indonesia nggak ada kan industri animasi yang atau visual effect yang emang udah lebih fokus untuk ngerjain seperti ini. Cuman waktu dulu gue udah tahu bahwa untuk menembus ke pasaran luar itu orang nggak bisa generalis, mesti harus spesifik. Jadi waktu itu sambil gue freelance dan sambil gue kerja setelah lulus kuliah, banyak belajar segala macam, tapi startnya semua dari generalis. Jadi mesti ngerti semua apa itu modeling, apa itu rigging, termasuk lighting, rendering, dan visual effects juga semua. Termasuk compositing. Karena lighting artist sendiri itu kalau lihat dari portfolionya, kita tuh butuh input dari departemen lain, kayak misalkan dari model. Kalau nggak ada model, apa yang mau kita lighting? Ya, nah jadi intinya ya cukup berat kalau misalkan buat lighting artist pertama kali karena kita mesti harus jadi generalis. Gotcha. Gitu, jadi kita mesti ngerti semua. Dan jadi waktu kamu awal-awal itu bikin modelnya sendiri, habis itu kamu lighting. And like at what point do you decide to be like to want to be a lighting artist? So kan awalnya kamu masih generalis gitu kan? Itu berapa lama dan at what points like you decide like to want to be a lighting artist? Ya, sebenarnya ini juga mungkin tips yang bisa gua share buat any aspiring artist di Indonesia. Bagusnya karena memang semua sekolah animasi start generalis ya, pastinya kan. Pada suatu saat kalau misalkan kita semua suka sama yang kita kerjakan, dari semua topik yang kita pelajarin pada awal-awal, dari modeling, lighting, rendering, pasti ada salah satu yang emang yang lu suka gitu loh, yang lu tuh bisa eye catching gitu, yang kalau misalkan lu kerjain lu nggak bosen
gitu. Misalkan dari semua proses yang pernah gue kerjain dan emang gue tahu gitu, mulai dari modeling, lighting, rendering, rigging, animation, visual effect, yang paling gue nempel ya cuma lighting, rendering, dan compositing gitu. Itu tiap orang juga mikir, ngapain lu ngeliatin monitor berjam-jam, ngeliatin bucket ngerender satu persatu gitu. Tapi gue suka gitu, daripada lu suruh gue ngasih animasi, misalkan karakter, lu suruh gue animasi walk cycle gitu. Ya. Wah, itu gue nggak sabaran banget. Gue pengen walk cycle-nya cepat selesai terus gue lighting gitu. Dari situlah gue ngerasa bahwa oke, dari seluruh proses ini salah satu hal yang emang buat gue suka banget, dan gue pengen fokus ke sana. Dan tentunya mulai dari situlah semua teknik knowledge atau pengetahuan yang berusaha gue dapatkan itu fokusnya untuk spesifikasi ke lighting. Gotcha. Gitu. Jadi pas setelah lulus kuliah, kamu freelance dulu kan? Iya, freelance dulu sekitar 1,5 tahun. Nah, selama freelance itu tuh bener-bener fokus untuk sambil ngerjain freelance, ngedapetin uang juga buat modal change to the next career. Yang which is waktu itu ternyata, waduh, gimana caranya nembus industri ini, karena di Indonesia tuh nggak ada. Tahu-taunya ternyata tahun 2005 ya, akhir 2005 atau apa, lihat website, terus ada di Indosiar atau apa, lupa. Pokoknya dari mana itu ada Indosiar ya? Kayaknya waktu sih itu ya. Nah, iklannya Frameworks ya? Iya. Ya, pokoknya pas ngelihat situ, terus ada yang nyari spesifikasi, ada rigging, ada apa, terus ada satu iklan yang nggak pernah hilang-hilang gitu, nyari lighting. Wow. Gitu, terus gue lihat, wah ini pas banget nih, belum ada nyantol orang kali gitu kan. Nah, ya udah dari situ gue berhenti dari company yang emang waktu nge-hire gue jadi freelance, dan emang fokus bikin demo reel buat presentasiin ke Frameworks. Gotcha. Dan akhirnya waktu itu berhasil diwawancara, terus habis itu terbang ke Batam, akhirnya sampai jadi gue start di Frameworks itu akhir 2006 Desember. Berapa lama di Frameworks? Sekitar 14 bulan. Ya, waktu itu kita bareng ngerjain Sing to the Dawn kalau nggak salah ya. Yep, definitely. Seberapa besar sih kalau waktu di Frameworks gitu, kan studionya lumayan gede kan? I don't know, like 100 people? 100 atau berapa? Ya, waktu itu kita berkembang sampai sekitar 100 orang lebih ya. Dan itu di lighting, yang ngerjain lighting itu berapa orang dari kayak 100, dari tim 100 orang itu berapa yang ngerjain lighting? Oke, kalau ditotalin secara proses itu mungkin sekitar 25 orang. Oh, wow. Ya, karena ya 25 orang karena sebenarnya bukan lightingnya. Jadi setiap studio tergantung dari style resultnya, dari kayak style movie-nya sendiri, animasinya sendiri. Itu ada dua style. Apakah itu lebih ke lighting and rendering heavy atau compositing heavy? Mana yang lebih condong, mana yang lebih berat? Kalau misalkan di Sing to the Dawn, setahu gue ya lebih banyak itu stylenya lebih ke nggak ke realistik, tapi lebih ke lebih ke art stylized ya. Dibilang nggak fully 3D banget gitu, lebih kayak ada paintingnya dan segala macam. Nah, itu lebih banyak color dan tone-nya itu decide atau ditentukan oleh kompositor. Oke. Nah, jadi lebih banyak artisnya tuh di kompositor. Nah, jadi misalkan kalau nggak salah sekitar 10 orang maksimum waktu itu, pada saat kita memang harus nyelesain banyak shot, mendekati deadline, itu up to sampai 10 orang. Gotcha. Nah, dan kalau gua waktu itu jadi lead untuk rendering timnya, lighting and rendering timnya. Ibaratnya waktu itu gua ada sekitar 6 orang. 6 orang.
itu fokus buat mempersiapkan material yang bisa dipakai buat kompositor. Jadi ibaratnya kita nggak fully lighting, tapi ibaratnya kita mempersiapkan material yang bisa kompositor itu buat untuk jadi final color gitu. Aku ingat itu, yang nyiapin plate gitu kan, jadi banyak yang harus di render tapi ditaruh di plane gitu nanti. Supaya itu matte painting sih lebih tepatnya. Itu ada bagian lagi teman kita itu Delhi. Jadi gue kerja sama banyak juga sama dia untuk mempersiapkan material itu. Kalau dia memang bagian khusus untuk mempersiapkan matte painting yang untuk kompositor compose di untuk bagian background-nya. Kalau bagian foreground-nya itu bagian gua. Gitu. Tapi kita memang tiap hari harus kerja bareng, sharing komunikasi, informasi biar kita juga tetap sinkron. Biar kita juga nggak ngasih material yang salah ke orang kompositor. Kalau nggak, ya mereka teriak-teriak nanti. Gitu. Nice. Iya. Kayaknya udah lama banget itu. Dan aku dulu sebenarnya ya itu, aku bagian dari timnya Delhi itu juga. Dan aku ingat itu aku pernah bikin yang kayak kan jadi ada aturannya gitu loh, kita nyiapin plate itu ada aturannya, dan waktu awal-awal itu oh my god, like I make tons of mistakes and like like I got like shouted by, well not really shouted but like I got lots of the compositor angry at me like why are you doing it like this, like soalnya pas waktu dijadikan satu itu kalau nggak bener itu parallaxnya itu salah gitu sama I don't know, like something's happened, something's bad happened. So yeah, that's not good. Cool. Cuman ya gimana ya, zaman kita emang waktu start awal-awal dibilang Indonesia itu punya satu pipeline yang memang professionally dibikin untuk feature animation itu belum ada, dan kita merupakan dan kita tuh waktu kita start emang awal-awal, bukan berarti nggak ada film animasi lain yang muncul ya. Cuman kalau dibilang professional pipeline buat animation industry itu startnya dari Frameworks waktu untuk Indonesia waktu itu kita gitu loh, dan kita pada saat di situ ya we make mistakes every day. Kita melakukan kesalahan itu setiap hari, tapi ya mau gimana lagi, itu merupakan salah satu proses pembelajaran kan. Kalau ya kayaknya itu film yang layar lebar yang high quality pertama di Indonesia kayaknya. Sing to the Dawn. Dan aku benar-benar bangga gitu waktu bisa masuk situ, soalnya it's like some of the smartest people in Indonesia in CG industry is like there in the studio, and like dan orang-orangnya sekarang itu yang alumni dari situ itu udah kemana-mana gitu loh. So like it's amazing. I think like that's really changed my life just to be part of those people. Sama. Menurut gue juga pengalaman yang gue dapet dan kesempatan untuk bisa gue dapet di situ tuh emang benar juga ngerubah karir dan hidup gue sampai saat ini gitu. Dan itu merupakan salah satu basis di mana lu stay sama path yang lu jalanin. Mungkin untuk beberapa orang kayak misalnya beberapa artis ada yang ngambil nilai jeleknya, jadi mereka juga pada saat keluar ada yang ganti karir. Jadi it's not for everybody. Nggak buat semua orang, cuman buat orang seperti kita yang emang passionnya di situ terakhir, dan kita menemukan, kita ambil nilai jelek pun jadi nilai bagus gitu. Dan kedepannya juga kita tetap jalan dari situ. I totally agree. So jadi kamu 14 bulan di situ, habis itu pindah ke negara lain kan? Iya, waktu itu gue pindah ceritanya? waktu itu pada saat penghujung production Sing to the Dawn,
banyak artis yang merasa bingung gitu loh, kayak termasuk gue gitu. Iya, aku juga. Karena apakah kontrak kita bakalan diperpanjang atau enggak, karena kan kita tahu bahwa sebenarnya di bisnis animasi sendiri juga bisa dibilang bukan bisnis yang sifatnya konstan gitu, bukan kayak lu kerja di bank atau lu kerja di pegawai negeri yang lu masuk hari ini besoknya sampai 30 tahun kemudian masih sama gitu, ya kan? Ya. Tapi animasi itu lebih condongnya lebih volatile. Kalau misalkan lu nggak ada demand buat animasi, ya udah lu mungkin bakalan cabut atau gimana, atau emang nggak diperpanjang kontraknya, lu nggak tahu gitu kan. Yang lu tahu, lu mesti ready bahwa pada saat beberapa bulan sebelum Sing to Dawn selesai, gue mungkin udah siap-siap waktu itu. Apakah gue mesti stay lagi karena gue nggak tahu bakalan ada project lagi di FW buat gue, atau gue mesti cari tempat lain. Dan waktu itu kebetulan cari-cari kerjaan dan emang diterima di salah satu perusahaan di Singapura animasi, dan akhirnya waktu itu ya udah kita ketemu lagi di perusahaan ini. Dan aneh banget sebenarnya itu, aku juga nggak tahu, aku nggak ngerti gimana prosesnya itu loh. Soalnya pas aku join perusahaan itu yang we should not be named, banyak orang ternyata yang dari IFW gitu loh. Ada sekitar betul. Berapa? 4. Jadi aku, kamu, sama Adit, sama Roni. Iya. Kayaknya itu. Iya, 4 orang kita. 4 orang. Salah. Dan aku nggak ngerti gitu loh. Gimana ceritanya kita bisa sampai ke situ gitu loh. Gimana kok bisa 4 orang apply ke tempat yang sama dan keterima gitu loh. Dan I don't know, like I don't even remember, like aku nggak ingat tuh gimana caranya. Aku dapat informasi studio itu dari mana tuh aku nggak ingat gitu. Iya, dunianya kecil sih sebenarnya pada zaman itu ya. Kalau misalkan gue balik lagi ya, kayak misalkan Steve Jobs bilang connecting the dots, which means setiap hari lu balik lagi ke masa-masa zaman dulu di mana lu ngelihat apa yang udah terjadi. Ternyata kalau misalkan gue lihat yang terjadi itu, kenapa orang bisa berkumpul lagi kayak misalkan Lonely Planet 6 Degrees tanpa lu tahu, itu karena memang skopnya kita, dunia animasi kita tuh kecil. Definitely. Gitu, nggak banyak playernya, masih sama-sama aja daerah segitu juga. Jadi kadang jadi ya mirip kayak itu aja, lu liga basket atau liga sepak bola, lu putar-putar aja pemainnya dari dari satu liga ya, dari satu klub ke klub yang lain gitu. Nggak masalah. Kayak misalkan contoh kayak visual effect artist di sini, kalau lu udah ke Montreal atau misalkan lu ke Vancouver, mungkin kontrak mereka nggak lebih dari 6 bulan atau 1 bulan, tapi yang mereka tetap dapat kerja karena muter-muter daerah company situ-situ aja gitu, karena memang lahannya visual effects industry itu di Kanada tuh banyak, terutama di Vancouver dan Montreal. Ya udah, pas lu nempel di situ ya udah, lu muter-muter dan lu bakalan kenal semua orang. Sooner or later bakalan kayak gitu, dan itu terjadi sama kita. Kita tuh termasuk komoditi ekspor daerah Southeast Asia, ya udah. Bener. Waktu kamu join ke studio itu yang di Singapura itu masih sama ngerjainnya? Iya, masih sama. Cuman waktu itu memang waktu di IFW, gue lebih fokus ke satu software. Kita pakai namanya kan Sofimage. Tapi pada saat waktu kita pindah ke kemana, ke studio itu, pakai Maya. Ya kan? Nah, gue pernah pakai Maya sih, cuman emang waktu itu gue ngedrop Maya udah sekitar 2 atau 3 tahun, jadi sama sekali nggak ngulik lagi. Jadi pada saat masuk ke sana, tiba-tiba waktu itu gue juga nggak ada liburan, jadi nggak ada kayak off day-nya di mana gue bisa langsung belajar Maya. Gue belajar Maya pada saat on the spot gue datang sono gitu. So mungkin juga sama kayak lo, sama yang kayak lain. Jadi kita juga belajar lagi dari sana, tapi langsung dikenain deadline gitu. Cuman waktu itu juga, waktu gue pindah ke sana, yang lebih berat daripada sebelumnya itu gue dikasih tanggung jawab yang memang
bisa dibilang agak impossible. Gue mesti bikin sistem yang memang fully automate kayak industri lighting, kayak industrial pada umumnya, kayak misalkan lu bikin Coca-Cola, lu udah bikin Coca-Colanya udah otomatis gitu loh. Lu nggak perlu Yeah. campur tangan banyak orang. Dan waktu itu emang berat banget gitu. Gue mesti belajar mail script atau programming dari orang yang gue kenal. Dan tapi di situ juga gue bersyukur banget juga dengan keadaan kayak gitu, dengan situasi yang stressful. Itu bikin gue lebih lebih aware dan emang belajar lebih cepat. Oke. Gitu, dalam 1 minggu gue udah bisa tahu mail script karena waktu itu juga ada kolega gue yang emang dia dari Cina. Dia nggak ngajarin gue kayak sit one on one, cuma kasih oke, lu butuh tahu mail script, nih bukunya, kalau bisa lu ada pertanyaan lu tanya sama gue. Oh dear. Ya udah. Oh my gitu God. aja. Tapi backgroundmu dulu waktu di yang computer science itu membantu nggak sih waktu belajar mail script? Membantu banget. Jadi ya ini sebenarnya juga salah satu tips yang emang bisa gue share. Kalau misalkan di industri seperti ini, lighting artis itu lebih baik nggak cuman orang yang ngerti secara konsep artistik, tapi orang yang juga mau venture ke bagian technical. Karena percaya atau enggak, proses lighting di animasi atau di production itu lebih ke technical. Oh, oke. Ya, bukan artistiknya tuh tetap artistic is the king. Oke. Tetaplah kita fokusnya ke sana. Tapi kita mesti tahu bahwa setiap animation production itu ada budget, terus ada deadline. Dan disitulah kenapa technical itu penting, karena itu untuk membantu proses delivery atau make sure kita tuh bisa kirim semua hasil renderan, hasil lighting itu sesuai dengan waktu, dan proses teknikal itu membantu hal itu lebih cepat. Gitu. Ibaratnya kalau lu pelukis, misalkan lu pelukis, contoh misalkan lu ngelukis Mona Lisa aja, ya kan? Kalau lu artis, lu bikin perfect satu Mona Lisa sebagai masterpiece. Tapi di dunia ini yang mau enjoy Mona Lisa setiap hari di ruang tidurnya atau di rumahnya, itu mungkin ada 1.000 orang. Gitu loh. Jadi muncullah suatu teknik yang gimana cara kita nge-copy Mona Lisa jadi 1.000 piece. Okay. Ya udah, lu bikin suatu teknik yang bikin cepat, misalkan itu lewat printing atau mungkin lewat fast painting method, dari 10 painter bisa ngehasilin 10 piece per painter, jadi lu dapat 1.000. Ya kan? Machine learning. Makanya ya, jadi seperti itulah gitu loh. Oke, cool. Jadi waktu di sana kamu udah akhirnya bikin juga itu yang automated system yang untuk lightingnya itu? Iya, bisa, tapi nggak perfect. Karena sistem itu bakalan selalu nggak perfect. Yeah. Butuh tetap campur tangan manusia, cuman sistem itu tuh kayak ngekat campur tangan artis up to 50 or 60%. Jadi setengahnya tuh mungkin mereka nggak harus ngelakuin gitu. Gotcha. Yeah. It always helps. Yeah. Dan aku pengen sharing juga yang ini. Like yang waktu di Singapura itu, kalau menurutku I have a really hard time. Itu menurutku salah satu waktu yang paling berat aku selama aku kerja. So aku pertama belajar Maya di situ, aku nggak pernah megang Maya sama sekali, dan sama juga, jadi udah ada deadline. It's really tough, and
the environment is really 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 apa ya, strict. Kalau di Singapura itu work ethics-nya tuh bener-bener tinggi banget gitu loh. Ya. And people works really hard. Jadi Hmm. yang aku ingat itu, Maybe even too hard. it's extremely hard. Like apa ya? Ya. Aku ingat itu aku pulang jam I don't know 9 apa jam 10 gitu loh. Dan semua orang tuh masih di dalam kantor dan aku Ya. jalan keluar dari kantor itu kayak I feel Mhm. guilty. Like everybody's Yes. here. What am I doing? Like Ya. why am I going Ya. home? Like everybody's Ya. still Ya. here. And that's Ya. bad. Like you should not Hmm. feel that gitu loh. Ya. It's Ya. yeah, Ya, it's itulah sebenarnya apa ya yang kita pelajarin selama perjalanan kita selama ini. Kalau gue lihat banyak company juga yang seperti itu. Mereka memainkan namanya guilty feeling. Ya. Jadi strateginya untuk bikin orang tinggal di kantor itu dengan kayak misalkan oke, kalau misalkan lu cabut sebelum orang lain cabut, ya udah silakan nggak masalah. Cuman ya lu nggak tahu, mungkin lu cuman minoritas orang yang pulang, jadinya pada saat lu pulang lu ngerasa salah gitu kan. Yeah. It's Tapi correct. Tapi kalau gue lihat itu bukan sesuatu yang salah kalau menurut gue. Okay. Itu cuman pada saat waktu kita di sana memang proses untuk untuk animasinya sendiri itu memang udah salah, gitu loh. Jadi itu bukan suatu production pipeline yang bisa dibilang salah satu production pipeline yang kreatif, tapi lebih ke industrialis. Yeah. Dan itu sebenarnya nggak bagus buat animation production, karena by the end pada saat akhirnya hasil yang dihasilkan ya sama orang-orang industrialis itu ibaratnya kayak oke, lo pengen makan burger mana yang enak, lo makan gourmet burger atau lo makan di McDonald? McDonald lo bisa produce 1,000 burger. Yeah, it's a burger, but it's just a burger gitu kan. Yeah. Tapi kalau misalkan lo pergi kayak ke hamburger atau ke burger gourmet yang lain, lo mungkin bisa dapat burger yang wow, burgernya super enak gitu, karena memang burgernya sendiri dimasak dengan care gitu. Yeah. Beda rasanya gitu. Gotcha. Dan pada saat lu makan burgernya nggak apa-apa lu bayar segitu, mungkin lebih mahal daripada McDonald, tapi kepuasan yang lu dapat itu beda. Iya, sama kayak misalkan akhirnya juga produknya pada saat kita lempar ke market, penonton juga tahu mana yang bagus mana yang enggak. Dan biasanya juga zaman waktu kita tahun itu juga kita kelihatan kan. Film animasi mana yang box office, itu film animasi yang memang mereka taruh semua effort untuk lebih membuat proses animasinya sendiri itu non-destruktif buat employee-nya. Iya. Gitu. Iya. But I don't know, like aku juga tapi apa ya, mungkin itu cuman perusahaan itu aja. Jadi aku juga nggak tahu sekarang kayak gimana gitu loh. Probably like we just got like a wrong company. Tapi ya itu waktu itu aku cuman bertahan 5 bulan. Dan gue lebih cepat 4 bulan. 4 bulan. Oh wait, nggak sampai 4 bulan, 3,5 bulan malah. Oh, gue yang duluan keluar daripada yang lain. Gila, bener-bener. Iya. Luar biasa. Ya itu memang bener-bener situasi yang emang dalam 3,5 bulan itu gue ngerasa memang terlalu banyak politik, dan emang emang berat banget. Waktu yang gue pakai di situ itu sangat emang mensita waktu, dan bisa dibilang juga banyak banyak waktu di mana emang gue stay di kantor tuh nggak dalam hitungan jam, tapi hitungan hari gitu. Oh, man, yeah. Karena memang proses itu, dan emang itu nggak sehat buat kehidupan ibaratnya. Oh, tapi mungkin oke lah kalau misalnya masih muda gitu, like maybe like you try to prove it, and like nggak ada keluarga, it's probably okay, but still like it's not worth it. Like guys, please don't do that. Oke. Terus setelah dari situ kamu
pindah kemana lagi? Gue pindah ke company yang namanya Omens Studios. Jadi ceritanya emang agak lucu juga, agak unik. Jadi kayak di satu sisi waktu di company yang kita emang di situ kita memang benar-benar susah, gue berusaha untuk keluar dan gue berusaha untuk cari koneksi dan apa segala macam, dan ada satu orang yang emang kenalin gue sama satu company ini namanya Omens, asalnya dari Malaysia gitu loh. Cuman mereka nutup cabang di Malaysia dan ownernya pengen balik ke Singapura. Gitu, dan ngebuka lagi animationnya tapi di Singapura, tapi mulai dari nol lagi gitu loh, karena investmentnya dia di Malaysia itu lumayan gede-gedean, cuman nggak berhasil. Mungkin dari secara segi teamwork itu nggak deliver atau gimana, jadi dia mau start lagi dari awal gitu loh. Cuman waktu itu juga ada tawaran yang lain, mungkin lo masih inget zamannya Lucas baru buka, terus ada Jedi program. Nah itu ada Jedi program juga buat lighting. Ya kan? Nah itu ada tawaran gitu Jedi juga. Itu yang training kan, bukan kayak jadi employee gitu. Gimana sih? Training, tapi tetap dibayar. Cuman bayarannya kecil, cuman ibaratnya kalau nggak salah, sama lah kayak Roni juga, awalnya startnya waktu itu, dia juga jadi program ya, kalau nggak salah dia animation, terus akhirnya diseleksi lagi, dan akhirnya dia bisa masuk ke Lucas kan, dari Lucas dia masuk ke LM, dan buat lighting artis juga sama waktu itu sistemnya. Jadi lu ada sekitar 20 atau 30 orang, nanti setelah beberapa minggu diseleksi lagi mana yang bagus. Jadi kayak ya lu kayak Hell's Kitchen gitu lah. Battle Royale. Ya Battle Royale, siapa yang bagus, siapa yang jelek, keluar gitu loh. Nah terakhirnya ya paling cuma diselect kok nggak salah 5 atau berapa, lupa gue. Pokoknya dari berapa itu, dari satu batch paling cuma beberapa yang bisa akhirnya jadi employee gitu kan. Setelah berapa bulan ada option itu. Nah gue berusaha mempertimbangkan mana yang lebih baik. Apakah gue, kalau misalkan Jedi lu gampang masuknya, jadi lu masuk tinggal gimana cara lu perform kan di sana kan. Atau gue pindah ke company yang emang mesti start lagi dari nol gitu. Nah, cuman waktu itu emang pada saat gue di company itu yang kita bareng, itu gue mikir ada kejadian di mana gue 2 hari berturut-turut di kantor, dan lu masih inget James nggak sih? James Yang, oke. Iya, nah waktu itu memang gue udah sampai titik di mana memang nggak bisa dibilang udah nggak bisa dijalanin lagi atau kayak gimana. Cuman dia datang ke gue, dan dari situlah gue sangat ibaratnya gue berutang budi gede sama dia, bukan dari soal uang atau soal dari bantuan atau enggak. Cuman dia dari segi gue desperate atau gimana, dia datang sama gue terus dia bilang sama gue, let's get your ass out of here. Cool. You stay there for too long, and then I'm gonna get you out from here. Terus gue cabut keluar sama dia. Dari situ gue ngedapetin pengalaman yang nggak pernah gue lupa sampai sekarang, dan emang selalu memotivasi gue. Dia bilang sama gue, meskipun gue punya status lead di IFW dulu, dan waktu itu gue juga masih tergolong masih muda, 27 tahun, ya kan. Dia bilang sama gue, kejadian lu sama yang di company memang nggak bisa ditolerir gitu kan, secara animation production secara general. Cuman yang mau gue bilang sama lu nggak, experience lu nggak masih belum cukup untuk tanggung jawab sebesar ini. Dan menurut gue mungkin di kedepannya lu mesti ngedapetin experience yang lebih gitu loh, untuk bisa sampai di level itu. Dan itu benar-benar gue terima 100%, 200% malah gue terima.
Jadi pada saat jadi akhirnya dari situ gue ngambil nasihatnya dia, daripada gue pindah ke JDI program. Yeah. Gue tahu kalau misalkan gue masuk JDI program, Lucas itu dan ILM itu adalah perusahaan yang paling stabil. Pipeline-nya bagus, Yep. employee-nya juga bagus, dan apa segala macam, artisnya juga bisa fokus sama yang mereka kerjain. Versus gue masuk Omens yang emang mulai start dari awal. Terakhirnya gue pilih ke Omens. Gotcha. Karena dari situlah gue ngerasa bahwa gue ngelakuin pilihan yang tepat. Waktu gue masuk gue Omens itu kita start mulai dari nol. Ngebangun render farm lagi, terus ngebangun infrastruktur studio, ngebangun pipeline lagi, ngebangun sistem pelatihan buat artis yang baru masuk. Terus kita juga bikin sistem outsourcing. Jadi dari situ banyak yang gue belajar. Nggak cuma dari segi lighting, nggak cuma dari segi artis, tapi dari segi bisnis, dari segi technical, itu semua gue dapat dari situ. Dan itu semua trial and error. Yeah. Live. Dan pertama kali pada saat gue join Omens itu cuman gue sama bos gue. Wow, that's awesome. Yes. Jadi ibaratnya kayak misalkan meja gue di sini, bos gue paling cuman 2 meter di sebelah sana. Jadi emang di kantor cuma gue sama dia doang. Wow. Sisanya artis itu ada yang kita outsource semuanya di Malaysia. 4 orang. Dan itu kita koneksi remote untuk tuker-tukeran files, tukeran informasi, gimana cara kita men-tackle task kayak gitu. It's very challenging gitu loh. Iya. Ya, cuman ya menurut gue itu salah satu pengalaman yang menurut gue sangat hargain banget karena ya mungkin gue nggak produksi sesuatu yang fenomenal, tapi dari situ gue banyak belajar yang bahwa proses lighting itu nggak cuman dari segi artistik atau technical, tapi ternyata juga ada dari bisnis dan banyak. Dan akhirnya gue ngerti, dan itu akhirnya gue ngerti bahwa kalau misalkan ada artis yang frustasi terhadap di dalam satu production yang gue lead dan mereka bilang, oh ini nggak bener apa gitu segala macam, lo belum tahu apa-apa. Mungkin di belakangnya itu ada sesuatu di keputusan yang memang dari segi artis lo nggak akan bisa lakuin apa-apa, gitu. Apalagi kalau misalnya keputusan itu berbau dari soal uang dan bisnis, lo nggak akan bisa ngelakuin apa-apa. Dan itu juga berhubung nggak cuma lighting doang, ke departemen lain, kayak departemen lo suka modeling, ya itu juga ngaruh ke modeling kok. Hampir ke semua departemen sama. Gitu. Cool. Dan jadi waktu itu kamu apply langsung gitu atau kayak gimana sih dapat dari kerjaan itu, atau ada I don't know word of mouth? Jadi waktu itu ada salah satu kolega di studio itu. Sorry, di studio itu yang emang mau ngenalin gitu loh sama dari Omens Studios itu. Cuman waktu itu gue juga ngerasa gue nggak bisa cuma dikenalin doang. Jadi waktu itu dengan production yang super sibuk di company itu, pulang dari kantor ya gue bikin reel lagi, demo reel lagi, mau nggak mau, karena your life is on the line gitu. Kalau misalkan di Singapura, karena di Singapura tuh ibaratnya kayak gini. Kalau di negara lain, di Singapura itu visa lu itu tergantung dari company-nya. Kalau company-nya mecat lu, ya lu nggak dapat visa kerja lagi, ya lu mesti balik ke negara lu kan. Kayaknya semua negara gitu deh. Ada Jepang nggak? Oke. Jepang nggak, dan kalau nggak salah Kanada juga nggak. Nice. Kalau misalkan yang penting itu dari waktu. Gitu loh. Tapi kalau di Singapura tuh nggak. Singapura kalau misalkan lu udah potong visa, setahu gue lu mesti ke MOM, Ministry of Manpower, kasih tahu bahwa company lu ngeberhentiin lu atau gimana, atau lu udah berhenti. Dan mereka cuma ngasih waktu 2 minggu untuk bisa cabut dari Singapura. Wow. Iya. Oke.
Nah, terus dari situ ya mau nggak mau ya gue mesti lakuin itu. Dan pada saat ketemu sama bos gue yang Omens itu, dia bilang, oke, gue suka sama kerjaan lo. Cuman gue kasih tes dan ya udah gue kerjain tesnya. Dan ternyata dia suka sama tesnya, dan ya udah gue officially join. Pada saat gue masih di company itu, gue sambil bikin visa yang baru untuk yang company Omens ini. Nice. Gitu. Pasti kamu puas banget pas resign. I'm leaving. Oh. Terus berapa lama di Omens? Dan di Omens hampir 5 tahun. Wow. Yes. That's awesome. Iya. Makanya di Omens ini gue ngerasa bahwa gue banyak belajar segala sesuatu yang, jadi official title-nya di Omens itu gue lighting TD dan kompositor. Oke. Tapi indirectly gue juga sebagai senior artist di sana, karena memang gue yang emang awal-awal juga start di Singapura. Jadi di situ juga responsibility gue juga triple. Kayak misalkan gue, kalau misalkan bos gue nggak ada, gue nge-manage studionya, ibarat kayak misalkan render farmnya kah, atau IT sistemnya. Okay. Terus juga kalau misalkan ada project, kita nggak punya kayak CG supervisor, tapi ibaratnya ya mau nggak mau gue juga mesti taking lead untuk nge-manage project itu secara technical juga. Gitu. Gotcha. Jadi kayak kalau karena studionya kecil, jadi kamu apa ya? You have like so many roles, like wearing lots of hats. Dan bosnya itu juga technical nggak sih? Atau kayak gimana? Oh ya, bosnya juga bagusnya. Bos gue yang gue appreciate waktu itu, dia juga jadi orang IT. Gotcha. Backgroundnya. Cuman dia bagus juga di bisnis. Jadinya waktu itu juga kalau misalkan emang ada problem di production, dia juga ngerti. Nggak langsung kayak bilang, oh ya lu mesti ngelakuin ini. Enggak, dia tahu gitu. Karena memang dan inilah juga salah satu yang yang mesti kita pelajarin, bahwa untuk studio animasi itu beda sama kayak company biasa yang emang kayak misalkan kalau lu bos, lu mesti tahu cuman bisnis doang gitu. Kalau misalkan di dunia animasi, kalau misalkan lu bos, lu juga mesti ngerti yang namanya sisi teknisnya. Karena banyak company yang mungkin zaman dulu itu lu investornya mungkin dari orang bisnis aja, tapi nggak tahu pipeline animasi itu seperti apa. Jadinya kalau misalkan deadline-nya nggak dapet atau kayak gimana, lu pecat orang ini, itu padahal lu nggak tahu bahwa sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di dalam pipeline, itu bukan salah orang itu gitu. Itu cuma karena memang masalah yang lain. Definitely. Gitu. Tapi so kamu di sana kan 5 tahun gitu loh, dan it sounds like you enjoy it a lot, like you have like a really nice responsibility, nice career, nice positions. Your boss seems awesome as well. Terus what makes you, kamu kenapa pengen kenapa pengen pindah gitu loh? Ada alasan nggak sih, atau ada mungkin pada saat waktu itu alasan personal ada, dan terutama ada hubungan juga dengan apa sih namanya, gue mikir setelah gue hampir 5 tahun di sana, gue udah hampir umur 30-an waktu itu kan, 30-an. Cuman waktu itu company-nya berusaha untuk lift off, ibaratnya pengen naikin level mereka, nggak cuman jadi boutique company di Singapura gitu yang bikin children show, ya kan, kayak film anak-anak gitu segala macam, tapi punya kualitas yang bisa dibilang nggak usah 100% kayak Pixar, meskipun bos gue pengennya kayak Pixar. Tapi punya kualitas menuju ke sana gitu. Iya, menuju ke sana gitu loh. Nah, cuman waktu itu gue bilang bahwa kita, bukannya gue nggak mau ngerjain, cuman dari semua orang di company itu, cuman gue yang paling senior. Dan gue bilang secara jujur,
meski senior gua pun gua masih harus belajar sama orang yang lebih tahu untuk membuat kelas level kayak Pixar. Ya. Gitu. Terutama orang yang emang udah pengalaman sebelumnya gitu. Cuman untuk nge-hire orang seperti itu kan mahal banget, nggak mungkin gitu. Iya. Dan dari situ gue bisa ngelihat bahwa bukannya gue bilang studionya emang jelek atau gimana, tapi kalau gue lihat bahwa dari situ gue sadar, balik lagi apa yang James bilang sama gue, oke, untuk level ini gue nggak punya experience sama sekali. Jadi gue mesti bisa cari sesuatu experience baru yang emang ngasih gue wawasan baru dan teknik baru gitu. Dan itulah salah satu motif gue apply cari tempat yang lain di luar Singapura. Dan terakhirnya dapat di Jepang. Cool. Gitu. Terakhir dapat di Jepang, dan itu juga ya ceritanya juga unik. Oke. Iya. Oke, terus gimana ceritanya? Jadi studi apa dan like what's your story? Bro, oke. Jadi waktu gue di Omans itu mungkin agak teknis sedikit. Waktu itu kita pakai namanya renderernya, itu namanya Mental Ray. Mental Ray ya mungkin zaman orang ya waktu dulu kita orang banyak tahu Mental Ray lah. Memang masih udah nggak ada ya Mental Ray? Sudah punah kayak dinosaurus. Oke. Sejak tahun 2017 sudah di stop. Oh, oke. Nggak ada lagi. Udah nggak ada update. Paling update sedikit-dikit, tapi ya udah maksimum 2018 udah nggak ada lagi. Dang. Ya cuman waktu itu kita pakai Mental Ray. Cuman waktu itu gue ngerasa bahwa Mental Ray itu wah ini software nggak akan bisa sampai level untuk secara creativity mereka nggak akan reinvent themselves. Mereka nggak akan membuat inovasi diri mereka sendiri, apalagi kalau udah diambil sama Autodesk. Iya, bukannya mereka udah di-integrate di 3ds Max kalau nggak salah. Jadi kamu bisa pilih renderernya default renderer atau Mental Ray. Di Maya juga sama, lu install Mental Ray udah ada, ya kan? Nah, akhirnya gue dari situ gue ngerasa bahwa oke. Dan waktu itu juga untuk kelas Mental Ray itu butuh orang butuh banyak effort kalau misalkan lu mau bikin sesuatu yang sekelas Pixar gitu. Dan rendernya sendiri tuh nggak bisa berinovasi. Dan akhirnya waktu itu gue coba cari renderer lain, dan waktu itu gue ngelihat, gue nyobain banyak renderer, gue cobain V-Ray, gue cobain V-Ray, RenderMan. No? Ya, oke. Maksud gue nggak bisa ngejudge bahwa mana render terbaik di dunia ini. Render terbaik itu nggak ada. Karena itu semua dari pengalaman gue itu mesti dilihat dari scope-nya. Gitu, cakupannya. Jadi nggak bisa bilang kalau misalkan V-Ray is the best, tapi V-Ray kalau misalkan lu taruh di architectural atau di MoGraph atau even the small project, it's fine. Tapi kalau misalkan lu taruh di project kayak misalkan super gede, mati. Kenapa? Gitu. Kayak flickering gitu ya? Kayak ada flickernya gitu. Oh, bukan soal flicker, tapi karena memang secara arsitektur V-Ray itu emang didesain untuk level menengah. Jadi pada saat emang data yang dipakai untuk skala besar itu nggak mampu dia. Ya kita ada sebutannya di dunia CG, di dunia orang renderer, tapi gue nggak bisa bilang di sini karena it's very offensive. Oh, oke. Derogatory. cuman ibaratnya kalau V-Ray dipakai di dunia skala production skala gede, itu dia ngambil memorinya gede banget. Jadi akhirnya kadang lu banyak nggak bisa ngerender scene sama sekali. Gitu. Terakhirnya tetap aja lu mesti ngabisin banyak waktu untuk nge-hire banyak artis untuk ngebantu V-Ray untuk ngerender. Terrible.
gitu. Iya, wah, terrible untuk production skala gede. Tapi kalau misalkan lu bilang, oh, Don, lu kerjain arsitektur, gue pakai V-Ray aja, pakai presetnya juga udah Iya. jadi, Kalau ya cuman kan? buat satu 4 menit. satu shot gitu mungkin oke lah. Jadi bisa kamu bisa nunggu I don't know Iya, sehari iya, untuk render. iya, iya. Gue pernah kok pakai V-Ray di production waktu di Omens. Oke. That's the first time and the last one. I will never use that one again. Sorry. Karena gue masih ingat gue dapat kita tuh dapat apa sih namanya order dari company lain, teman kayak apa studionya ibaratnya kayak temen lah gitu kan. Mereka tuh nggak mampu buat ngerender projectnya dan kita mesti deliver dalam waktu 2 minggu. Ya udah kita bantu. Ujung-ujungnya daripada gue yang ngebantu, terakhirnya kita ngerjain 75%. Wow. Dan itu waktu itu juga bos gue bilang, oh lu pakai 3D Light aja. Oh nggak bisa, karena memang setelah gue coba, lu nggak bisa nyatuin looks dari V-Ray yang di render sama lu ngerjain dari 3D Light yang emang beda lagi gitu. Okay. Jadi mau nggak mau kita mesti pakai render yang sama. Jadi akhirnya dalam waktu singkat itu gue mesti belajar V-Ray. Wow. Dan gue mesti setup V-Ray dalam production environment dalam waktu 2 hari. Jadi dalam waktu 2-3 hari gue mesti setup semua V-Ray sebagai di dalam environment render farm. Jadi bisa di render dalam pakai 30 komputer. Gotcha. Gitu. Dan ya nggak lagi deh. Bukan karena masalah cuman suruh setup 3 hari, cuman memang setelah dicoba sama gue untuk apa sih namanya bikin production itu nggak reliable.